Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari Bimbingan dan Konseling 2018 kelas Indralaya. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian kualitatif yang berjudul hubungan antara manajemen waktu dan prokrastinasi akademik siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Tanjung Batu. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Semakin tinggi tingkat sekolah, semakin berat pula pelajaran yang akan dipelajari dan diiringi juga dengan banyak tugas, terutama pada sekolah SMA. Apalagi ini dalam masa pencarian jati diri seorang remaja. Siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tanjung Batu sering mengerjakan tugas pada saat disuruh guru mapel mengumpulkan tugas, atau biasa disebut anak zaman sekarang mengerjakan tugas saat deadline. Seharusnya tugas dikerjakan tepat waktu tanpa harus mengejar deadline. Hal ini tentu tidak baik, karena hal yang dikerjakan secara terburu-buru tidak membuahkan hasil yang bagus. Sebagian orang memandang menunda tugas sebagai suatu perilaku yang negatif. Orang yang menunda tugas dianggap tidak peduli dengan kualitas tugas. 1.2 Fokus dan subfokus penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, fokus dari penelitian ini adalah bagaimana peran guru BK dalam menangani perilaku prokrastinasi akademik terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tanjung Batu. Kemudian subfokus penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui peran guru BK dalam menangani perilaku prokrastinasi akademik terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tanjung Batu. Yang kedua, menganalisis upaya untuk mengatasi prokrastinasi akademik. 1.3 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Apakah ada hubungan antara manajemen waktu dan prokrastinasi akademik siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tanjung Batu? 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat teoritis ada dua. Yang pertama, menambah wawasan teori yang ada sehingga dapat mengembangkan disiplin ilmu bimbingan dan konseling. Yang kedua, sebagai acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama pada penelitian prokrastinasi akademik. Manfaat praktis ada 4. Yang pertama, dapat mengatasi masalah prokrastinasi akademik. Yang kedua, menambah wawasan siswa tentang cara manajemen waktu sehingga tidak berperilaku prokrastinasi akademik. Yang ketiga, menambah wawasan siswa mengenai dampak berperilaku prokrastinasi akademik. Yang keempat, menambah wawasan guru BK dalam menangani perilaku prokrastinasi akademik. Bab 2, tinjauan pustaka. 2.1 Pengertian manajemen waktu. Lema 2007 mengartikan manajemen waktu yaitu menggunakan dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, seoptimal mungkin melalui perencanaan kegiatan yang terorganisir dan matang. Dengan manajemen waktu, seseorang dapat merencanakan dan menggunakan waktu secara efisien dan efektif, sehingga tidak menyia-nyiakan waktu dalam kehidupannya. Perencanaan ini bisa berupa jangka panjang, menengah, dan pendek. 2.2 Pengertian prokrastinasi akademik. Prokrastinasi adalah kecenderungan menunda atau menghindari sepenuhnya tanggung jawab, keputusan, atau tugas yang perlu dilakukan. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perilaku prokrastinasi adalah perilaku yang disengaja, dalam arti bahwa faktor-faktor yang dalam menunda pengerjaan atau penyelesaian tugas berasal dari putusan dirinya sendiri. 2.3 Penelitian yang relevan. Berdasarkan hasil telaah keputusan, ditemukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang manajemen waktu dan prokrastinasi akademik. Hasil penelitian J.A. Kristela Suryo K. 2017 yang berjudul hubungan antara manajemen waktu dan prokrastinasi akademik siswa yang aktif dalam media sosial di Yogyakarta menunjukkan bahwa antara manajemen waktu dan prokrastinasi akademik siswa SMA yang aktif dalam media sosial memiliki hubungan negatif yang kuat dan diperkuat dengan subjek dalam penelitian ini yang merupakan subjek-subjek yang memiliki manajemen waktu yang tinggi serta prokrastinasi akademik yang rendah. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis itu sama-sama membahas mengenai hubungan manajemen waktu dengan prokrastinasi akademik. Perbedaan penelitian di atas menggunakan metode kuantitatif korelasional, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1 Tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah ada hubungan antara manajemen waktu dan prokrastinasi akademik siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tanjung Batu. 3.2 Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Tanjung Batu. Karena keadaan sedang pandemi seperti saat ini, maka penelitian ini dilakukan secara daring atau online melalui WhatsApp pada tanggal 26 sampai 30 September 2020 semester ganjil. 3. Latar penelitian. Di sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Batu, guru sering memberikan tugas kepada siswanya. Dalam setiap minggu pasti ada tugas. Ada berbagai macam bentuk tugas yang diberikan oleh guru seperti tugas menesum, tugas buat soal atau menjawab soal, tugas PowerPoint, tugas makalah, tugas video, dan lain sebagainya. Di sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Batu juga terdapat beberapa jenis ekskul seperti pramuka, rohis, paskibraka, kir, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya tugas dari guru tersebut dan ada beberapa siswa juga mengikuti ekskul, maka banyak sekali siswa di SMA Negeri
maka banyak sekali siswa di SMA Negeri 1 Batu mengalami prokrastinasi akademik. 3.4 Metode dan prosedur penelitian. Jenis metode penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Diarahkan dari latar belakang individu secara utuh atau holistik tanpa mengisolasikan individu dan organisasinya dalam variabel, tetapi memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. 3.5 Data dan sumber data. 1. Data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah salah satu siswa SMA Negeri 1 Batu kelas 10. 2. Data sekunder. Dalam penelitian ini adalah data sekundernya yaitu yang diperoleh dari situs-situs internet tentang manajemen waktu dan prokrastinasi akademik. 3.6 Teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Menurut Burhan Bungi, metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. 2. Observasi. Observasi sebagai teknik pengumpul data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. 3. Dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mengandung arti barang-barang tertulis, maka metode dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. 3.7 Prosedur analisis data. Analisis data dalam penelitian yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi. Sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. 3.8 Pemeriksaan keabsahan data. Dalam kaitan 3.8 Pemeriksaan keabsahan data. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menyimpulkan menggunakan data teknik dalam pengumpulan data untuk menjamin keabsahan data, yaitu simulasi teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah melalui sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda melalui metode kualitatif. Member check, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh melalui peneliti kepada pemberi data. Teknik dilakukan peneliti dengan menunjukkan dan mengkonfirmasi kembali data-data yang telah diperoleh sebelumnya kepada informan yang sama. Demikianlah proposal penelitian kualitatif yang bisa saya sampaikan. Apabila ada sekata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.